untuk apa wartawan belajar global studies. Bahkan ada yang ngomong interviewer, kamu ini agak-agak kiri ya. Tahun depannya lagi nggak tahu kenapa saya kapok. Kapok untuk Ini kok mau-maunya gitu jadi rumah tangga kan. melawan ego maskulinitas itu sebenarnya gimana Mas? Akhirnya sih satu entry tulisan ya saya nulis ode untuk suami yang berani temani istri studi di luar negeri. Kebetulan saya sama istri saya sama. Kita sama-sama suka Red Velvet. Tapi pas di sana yang saya ingat ketemu adalah ketemu Yoo Jae-suk. Yoo Jae-suk. Running Man, the Korea host sampai sekarang. Annyeonghaseyo. Melangkah keluar dari zona nyaman merupakan bukan hal yang mudah ya, apalagi harus meninggalkan rutinitas yang mungkin susah ketika kita harus meninggalkan tempat kita bekerja, tempat lingkungan kita tinggal, seperti itu. Nah, tamu kita hari ini di studio Melangkah, kenapa kita tadi saya openingnya pakai bahasa Korea? Karena kita kedatangan dari lulusan dari Korea nih ya. Mas Alvin, halo, apa kabar? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Terima kasih sudah mengundang. Ya, thank you ya for coming ya. Ya, Mas Alvin, kemarin kan dapat beasiswa dari Korea gitu kan. Tapi juga kemarin ketika harus meninggalkan gitu ya tempat bekerja di Indonesia dan akhirnya harus berangkat Korea. Bisa diceritain nggak waktu itu gimana sih beratnya dan akhirnya bisa melangkah ke sana? Kalau dari awal sih sebenarnya nggak ada beratnya ya, karena udah komitmen dari awal. Waktu saya menikah sama istri saya, komitmennya adalah waktu itu dia jadi dosen, pegawai negeri sipil, dan ada kewajiban tentunya untuk segera lanjut sekolah. Tinggal masalahnya kan kapan, gitu. Jadi ada satu waktu saya udah tahu pasti dia harus berangkat gitu. Dan saya juga dari awal kita udah komitmen bahwa siapapun yang memang butuh sekolah dia harus sekolah. Apakah saya ataupun istri saya itu sekolah. Tapi kan kalau saya sendiri kan jurnalis waktu itu, jadi tidak ada tuntutan yang mendesak gitu ya untuk sekolah. Jadi sedangkan istri memang sudah kewajiban lah, semua dosen di Indonesia juga pasti wajib untuk bisa akhirnya dia doktoral gitu di satu waktu dalam karirnya. Jadi waktu itu udah komitmen, saya juga bantu dia cari sekolah untuk aplikasi dan lain-lain ya, karena persyaratannya kan beda ya kalau doktoral. Lalu saat akhirnya kita dapat di tempat yang kita udah cukup familiar karena dulu istri saya juga S2-nya di Korea, di tempat yang sama di Seoul National University gitu. Itu medio 2012-2014. Menjelang kita nikah, jadi dia sekolah juga. Jadi dulu sama juga komitmennya gitu. Jadi dia beresin dulu S2 baru kita nikah. Setelah itu kita lihatlah perjalanannya gimana. Saat dia berangkat S3, kita udah punya anak satu, waktu itu masih umur 3 tahun. Yang harus dipastikan ya tetap sama, akhirnya kita pisah dulu kan. Jadi istri berangkat duluan, pastikan dapat apartemen karena kebetulan di SNU di kampus kita ada student dormitory. Juga buat yang doktoral khusus juga ada khusus. Jadi itu udah family dormitory kita nyebutnya. Jadi ada dorm yang untuk 1 orang, 2 orang, ada yang untuk family yang udah bukan studio tapi udah 1 atau 2 bedroom di apartemen. Cuman itu ngantrinya lama, jadi kita untung-untungan. Nggak untung-untungan sebenarnya, ada lotre, ada urutannya, macam-macam lah ya. Ada poin sebenarnya kalau di kampus kita dulu gitu. Jadi siapa yang paling butuh dia yang akan jadi prioritas. Setelah 1 semester saya nyusul sama anak saya dan itu saya udah proses. Jadi sebenarnya kita lumayan ya waktunya. Saya juga masih ada waktu untuk istilahnya tuma notice untuk beresin semua tanggung jawab di kantor terakhir saya sebelum saya berangkat ke Korea. Oke. Untuk kayak pindah ya, kita misalnya pindah dari kota aja yang di dalam satu negeri aja mungkin akan berat juga gitu ya. Dan ini kan harus meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga di Indonesia gitu ya. Waktu itu memang Mas Alvin waktu berangkat ke Korea itu memang pengen untuk support 100% untuk ini ya, untuk istri dan akhirnya ke sana, atau memang Mas Alvin itu sebelumnya memang sudah pernah untuk kepengen sebenarnya untuk kuliah di Korea atau mungkin kerja di Korea seperti itu? Kalau sekolah sih perjalanannya panjang ya saya. Panjang ya. Jadi dulu saya sama istri sama-sama sebenarnya dia senior saya. Secara akademik kita seumuran tapi ya dia masuk SD 5 tahun, saya 7 tahun. Jadi ada space di situ ya. Jadi waktu dia lulus S1, dia di Unpad, Hubungan Internasional, saya Politik di UI. Saya cari sekolah, dia cari sekolah. Jadi pada itu sebenarnya kemungkinannya ada sama-sama gitu.
Oh, Dia jadi sekolah, udah saya dari sekolah. ini ya, udah dari S1 gitu, Kita barengan, bahkan mungkin teman lanjut SD sekolah. ya? Enggak, teman SMA. Oh, Dia teman senior SMA. SMA. Oke, teman SMA. Ketemunya di SMA karena sama-sama dari Bandung. Em, Sama-sama cari sekolah, sempat keterima di kampus yang sama di Nottingham. Tapi belum jodoh beasiswanya, lalu dia akhirnya dapat ke Korea. Waktu itu Korea nggak kayak sekarang ya. Oke. Nggak banyak dulu orang mencari Korea buat Yeah. studi lanjut, apalagi buat kita anak-anak sosial gitu ya. Kalau teknik sih udah biasa ya, kalau ke Korea udah cukup banyak lah saat itu. Cuman itu 2012 tuh. Waktu itu dia sempat keterima di Yonsei, lalu akhirnya dapat di SNU, Seoul National University. Itu kalau di kita kayak UI lah, dia kampus negeri, salah satu yang tertua dan memang salah satu yang paling besar di Korea. Waktu itu sih saya belum kepikiran buat daftar ke Korea, nggak masuk radar saya lah kalau Korea. Nggak masuk radar ya? Pengennya apa pengennya sebelumnya? Dulu setelah di Inggris itu yang nggak jodoh beasiswa, seperti sempat daftar ke India. Oh, India? Oke. Karena saya pernah ke India dan saya dulu main kriket, masih Oh, sekarang wow, olahraga oke, kriket. Iya. Jadi sempatlah saya kepikiran sana, dan karena udah sebulan sempat ngadain, saya sih nggak ada masalah ya gitu. Dan setelah image India kayak sekarang ya, kita tahu sendiri lah ya. Saya sih tetap pengen ke sana lagi. pengen ke sana gitu, karena India sangat menyenangkan gitu dan sebenarnya menantang, tapi kata orang ya Makanannya enak-enak ya. sangat paradoksal lah India tuh, katanya tuh you will hate it but you will love it gitu. Kalau kata orang yang udah pernah ke India dan memang suka. Keterima di India dari beasiswa pemerintah India di Aligarh. Cuman akhirnya waktu itu kita komitmen untuk menikah. Jadi istri saya pulang, saya udah setahun kerja lah, jadi wartawan, akhirnya kita nikah. Lalu istri alhamdulillah dapat jodoh di Unpad, balik ngajar di alma mater. Saya lanjut jadi jurnalis. Waktu itu saya masih di Net TV. Dari situ mulai nyari sekolah terus sebenarnya. Berarti waktu itu udah dapat dari India tapi merelakan untuk lepas. keluarga. Why? Karena memang belum ada tuntutan sebenarnya. Tuntutan. Saat kita mulai keluarga kan pada akhirnya tuntutannya bukan sekolah ya. Tapi Jadi kita bikin stabil dulu, jadi CPNS juga kan prosesnya panjang lah. Semua PNS di Indonesia tahu lah. Jadi CPNS gajinya masih berapa persen dan stabilitas dan lain-lain lah. Belum kita tinggal beda kota kan. Saya tinggal di Jakarta, saya ngekos, istri tetap di Bandung karena Unpad di Jatinangor. Setelah itu cari sekolah, tapi saya tetap nggak iseng juga sih. Saya tetap menyiapkan lah. Jadi saya daftar. Waktu itu saya keterima di Swedia, di Lund. Jadi tiap beres liputan, malamnya saya biasain saya latihan IELTS. Diam-diam, colongan saya tuh. Jadi saya suka stay di kantor, saya latihan IELTS. Ngeprint pakai printer kantor lah ya, ini pengakuan ya buat ya. Terima kasih banyak. Pakai kertas bekas. Jadi tiap malam latihan lah, internet gratis. Everything kan ada kan, daripada di kosan yang terbatas kan, di kantor semua ada ya. Tiap malam latihan di situ gitu, belajar bikin motivation letter dan lain-lain gitu. Jadi bisa berjalan beriringan. Ya saya punya privilege sih ya sebenarnya, karena saya pulang di saat saya di Jakarta kan, saya pulang nggak ada keluarga kan. Saya di sini tinggal sendiri. Jadi saya bisa maksimalin untuk itu. Lalu saya udah keterima, lalu saya daftar LPDP dengan posisi sudah punya LOE, nggak keterima. Ini cerita menarik saya dengan LPDP. Jadi saya itu dan saya lolos sampai tahap wawancara. Cuman entah karena sayanya kurang pandai untuk diwawancara kayak sekarang. Saya lebih memilih saya mau wawancara ya daripada saya diwawancara. Ya saat diwawancara mungkin ya kalau buat mereka yang keterima mungkin mereka akan bilang saya kepancing untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang kadang kan memang mereka mencari karakter saya gitu. Karakter saya sebenarnya kayak apa dan lain-lain. Gitu. Pertanyaannya kayak gimana? Kayak misal saya tinggal pisah sama istri, terus kata interviewernya itu nggak boleh katanya. Why? Itu kan pertanyaan yang buat saya ya mungkin juga sebenarnya gitu mungkin dia juga sadar itu bukan pertanyaan yang baik, cuman dia ingin mengetes reaksi saya atau cuman buat saya kan prinsip ya. Hal-hal kayak gitu kan itu bukan sesuatu yang saya pengen juga kan. Untuk hidup terpisah, cuman itu adalah konfigurasi terbaik buat keluarga saya saat itu, dan mungkin sampai saat ini juga sebenarnya kan kita masih pisah, tapi ya, kita baik-baik aja kok. Mungkin ada yang tidak akan kuat, ada yang tidak akan itu, dan itu bukan ideal buat mereka, tapi buat kita nggak menyebutnya ideal, cuman itu yang terbaik buat saat ini. Itu nggak keterima. Saya bilang ke Lund, mereka masih mau nungguin. Jadi di defer. Oke. Tahun depannya lagi nggak tahu kenapa saya kapok untuk
Saya nggak kapok untuk daftar LPDP lagi. Waktu itu nyawanya 3 di saya tuh. Jadi kalau udah 3 kali gagal udah nggak bisa kan. Jadi sebenarnya saya masih punya 1 nyawa lagi. Waktu itu sama, udah lolos semua tahap, nggak ada masalah di wawancara. Di wawancara akhirnya saya konfront saat dia ditanya untuk apa wartawan belajar global studies. Sebuah pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab apa saja kan. Cuman buat saya itu pertanyaan yang cukup lucu untuk diajukan gitu. Ketimbang bertanya itu kan sebenarnya mendingan apa yang mau kamu pelajari. Dan buat saya sih itu pertanyaan yang paling tidak relevan ya untuk wartawan belajar global studies. Padahal untuk di jurnalistik kan kita belajar untuk jadi generalis kan, untuk tahu apapun sebanyak apapun, dan kita harus tahu seluas mungkin skopnya karena kita kan sekecil ini sebenarnya sudut pandangnya. Nggak dapat lagi. Do you think just because that one question yang ya mungkin karena saya dibilang juga, bahkan ada yang ngomong interviewer, kamu ini agak-agak kiri ya. Kiri meaning leftist, quite bit socialist. I mean, dalam bahasa lain, kok kamu cukup pembangkang ya gitu. I see. Untuk menjawab sesuatu yang, padahal kan sebenarnya kita sudah tahu ya, untuk sebenarnya semua beasiswa itu kita tahu jawaban seperti apa yang diharapkan oleh pemberi beasiswa. Karena mereka sudah punya sosok ideal awardee masing-masing. Katakanlah apapun lah, LPDP, Chevening, Australia Award, Monbuggaku gitu, Korea Global Korea Scholarship. Mereka sudah punya sosok ideal awardee yang akan kita biayai sekolahnya adalah yang orangnya seperti ini gitu. Dan mungkin saya nggak masuk waktu itu saat itu gitu. Dan mungkin juga memang bukan prioritas untuk menyekolahkan jurnalis pada saat itu mungkin ya. Atau mungkin saya bukan termasuk jurnalis yang diinginkan. Waktu itu tahun berapa ya? Itu 2016 yang kedua. 2016. Yang pertama 2014. Lepas saya daftar Erasmus Mundus. Pertama Mundus Migration, yang kedua Mundus Journalism. Dua-duanya keterima. Ini cuman beasiswanya enggak. Jadi waktu itu sebenarnya biasanya yang awardee-nya tuh 8, di zaman saya tiba-tiba jadi 4. Saya ranking 6. Jadi enggak masuk. Untuk berapa? Wah, nyaris ya. Sebenarnya masih bisa ini itu untuk coba cari-cari. Itu kompetitif sekali sih ya, Erasmus Mundus, karena memang cuma sedikit. Sedikit sekali untuk, gitu. Untuk awardee-nya gitu. Untuk dapat LOE-nya ya mungkin tidak sesulit itu ya seluruh dunia. Cuman kan sisanya kan itu kan, tapi untuk warga EU kan rata-rata mereka gratis kan. Tapi untuk kita yang non EU harapannya memang di situ gitu. I see. Ya memang belum jodohnya ya. Udah 5-6. Saya sampai lupa apa lagi waktu itu ya. Terakhir sebelum Korea itu yang lucunya adalah saya sempat iseng, waktu istri nyari S3 saya nyari S2. Kita coba New Zealand. Cuman kita sama sekali nggak ngobrol, ternyata kampusnya beda. Istri saya daftar di Auckland dan saya daftar di Wellington. Dan kita dua-duanya keterima. Dua-duanya akhirnya kita lepas karena nggak mungkin kan. Karena beda kota. Lagi-lagi prioritasnya adalah keluarga dari Mas Alvin. Nggak mungkin. Kalau kita di luar negeri pisah itu nggak mungkin kan. Kalau di sini ya masih oke lah ya, karena di Bandung kan support sistemnya, karena kita keluarga besar sama di Bandung aman kan. Kalau di sana kan kita cuma bertiga gitu, itu hampir nggak mungkin lah gitu. Akhirnya kita lepas. Dan akhirnya pilihan selanjutnya ke Korea. Istri coba daftar balik lagi ke kampusnya, tapi beda fakultas. Dulu di Graduate School of International Studies waktu S2, waktu S3-nya dia ke Faculty of Education, karena dia fokus ke Internationalization of Higher Education. I see. Untuk di HI-nya dia spesialisasinya itu kenapa dia belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan. Akhirnya ya keterima. Waktu itu dia berangkat cari profesor dan yang mau jadi supervisornya, dan akhirnya keterima dan cocok sampai hari ini. Tapi awalnya kan nggak masuk radar ya waktu itu ya di Korea gitu. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk kuliah di Korea? Itu nggak masuk radar tuh tahun 2012-an. 2012, karena saya nggak tahu ya, mungkin generasi kita juga dulu lebih besar dengan, kalau Asia Timur kita besar dengan budaya Jepang. Korea saya sekali nggak familiar gitu, termasuk pop culture-nya gitu ya. Meskipun adik saya, ibu saya semuanya sudah mulai nonton lah waktu itu kan. Itu masih zaman Winter Sonata sama The Janggum, Jewel in the Palace.
Saya sih nggak ngikutin gitu. Bahkan di rumah saya dulu kan ibu saya langganan Asian Plus, jadi saya cukup familiar dengan artis-artis Asia Timur kan waktu itu kan. Itu masih zaman SES, masih zaman Dongbang Shinki, Super Junior juga belum waktu itu. Terus saya sempat main ke Korea waktu istri saya S2. Itu pertama kali saya ke Korea dan melihat it's not that bad. Waktu itu belum luar biasa kayak sekarang ya Korea ya. Itu 12 itu 12. Terus 2017 saya dapat beasiswa juga, dapat kursus broadcasting di Korea sebulan kurang lebih. Waktu itu di MBC Munhua Broadcasting. Itu 3 yang terbesar dan yang terestrial. Kan cuman KBS, SBS dan MBC. Waktu itu sebulan dan akhirnya saya makin familiar lah dengan Korea. Jadi pas istri saya ke sana ya nggak ada masalah gitu. Meskipun pas saya nyampe Korea pertama saya nggak bisa bahasa Korea sama sekali. Baca Hangul pun saya nggak bisa waktu itu. Jadi ya sudah jalani. Jadi waktu istri saya sana 1 semester kita nyusul di sana ya baru hidup barunya dimulai di situ. Yang penting melangkah dulu aja gitu, berani untuk mencoba. Yang penting ya kesana. Gitu karena kan mau apapun tujuan kita awalnya pasti dukung istri dulu kan. Dukung istri dulu ya. Sampai dia selesai. Berarti kayak Mas Alvin tuh sebenarnya juga scholarship hunter itu udah dari tahun berapa itu? Udah berapa lama dan akhirnya dapat di Korea gitu? Jodohnya di Korea. Jodohnya di Korea, betul. 9 lah kurang lebih saya punya LOA. 9 tahun? Enggak, 9 LOA saya punya. 9 LOA. Tapi dari India, dari Inggris, Nottingham dari tadi ya? Swedia, dari Mundus, dari EU, juga. New Zealand, terakhir baru di Korea. Oke. Iya. 9 LOA dan akhirnya jodohnya memang ada di Korea gitu. Dan beasiswa di Korea dan pas banget di sana istrinya juga kuliah di sana dan bisa barengan di satu university lagi ya. Iya. Skenario terbaiknya di situ. Skenario terbaiknya situ ya. Oke. Nah, berarti ketika itu berangkat ke Korea itu harus resign gitu kan dari kantor yang lama gitu. Yang artinya maksudnya ketika di Korea gitu kan itu masih jadi full time husband dan ketika pastinya di pekerjaan yang lama pasti mendapatkan gaji bulanan dan sebagainya dan berani untuk meninggalkan itu semua untuk support istri. Kenapa? Dulu sih penguat yang pertama adalah saya juga ingin istirahat sebenarnya. Karena saya nggak ada istirahat sama sekali ya. Dalam arti dari lulus S1 setahun kerja, setahun kemudian nikah. Jadi saya menikah cukup muda, 24 saya udah nikah, 26 saya udah punya anak gitu. Untuk zaman saya generasi itu termasuk cepat. Mungkin sekarang ada yang sudah mulai kembali mencepat ya, usia muda udah mulai menikah lagi sekarang. Tapi saat itu 2012 sampai 2014 saya terhitung cukup cepat. Termasuk di kantor juga saya salah satu yang paling cepat gitu. Jadi saya nggak ada istirahat sama sekali. Sampai 2012 sampai 2019 saya nggak ada istirahat sama sekali, rehat. At all. Dalam arti nggak ada gap year lah. Kadang kan ada ya, jadi kerja terus resign dulu terus dia kena. Dan belum menikah kan posisinya, tapi saya udah menikah jadi kan saya nggak bisa gap year tentu saja. Akhirnya kesampaian waktu itu cita-citanya 1 tahun untuk gap year, tapi akhirnya cuma setengah tahun. Kenapa? Karena anak waktu itu sudah mulai bosan. Awalnya setengah tahun kan sama saya full. Dia harus sekolah, masuk TK. TK-nya di kampus juga. Dan syaratnya masuk TK milik kampus. Itu kalau di sini kayak TK Lab School lah. Jadi guru-gurunya juga salah satunya anak-anak fakultas psikologi di kampus. Orang tuanya dua-duanya harus punya kegiatan, either sekolah atau kerja. Pilihan saya waktu itu cuma sekolah. Akhirnya saya daftar sekolah. Disitulah akhirnya. Jadi saya ngambil tes bahasa lagi di sana. Semuanya persiapan di sana. Waktu saya nyampe belajar sana. Bahasa Korea di sana. Di sana juga belajar bahasanya baru di sana. Kalau istri kan dulu sudah pernah di sana. Dan pas S3 juga dia ngambil kursus lagi jadi dia lebih mahir. Karena dia kuliahnya juga 70% 60-40 lah, 70 pakai bahasa Korea gitu dan bahasa Inggris gitu. Kalau saya sih kuliahnya full bahasa Inggris. Karena international studies. Nah, saya sebenarnya tertarik juga kemarin gitu ya Mas Alvin jadi full time husband. Kan kalau pandangannya ya mungkin orang-orang Indonesia gitu ya. Seorang suami itu harus kerja gitu. Mungkin pandangannya seperti itu. Dan akhirnya Mas Alvin berniat untuk menjadi full time husband sebentar memang sebelum kuliah akhirnya di sana ya. Nah, itu gimana tuh perjalanannya menjadi full time husband? Apakah dari sisi kayak teman-teman atau apa gitu ada
Gimana ceritanya? Dari awal pertama untuk mengerjakan hal domestik saya nggak ada masalah ya. I see. Karena saya hidup sendiri sejak kuliah. At least waktu saya orang Bandung lalu saya pindah kuliah di UI kan saya udah hidup sendiri ya. Saya anak kos gitu, jadi udah biasa ngerjain semua sendiri, dari cuci baju, mandiri ya? semua udah biasa lah gitu. Kalau sama keluarga berarti tinggal loadnya aja yang lebih banyak kan, karena bajunya lebih banyak, piring kotornya lebih banyak dan lain-lain gitu, jadi nggak ada masalah buat saya. Lalu untuk ngurus anak, saya malah buat saya itu berkahnya, karena dulu waktu kita di Jakarta Bandung kan saya pisah sama anak, jadi saya weekend father kan. Waktu di Korea lah akhirnya saya bisa jadi full time father gitu di sana. Jadi hampir ya syukurnya istri juga jadi bisa fokus sama sekolahnya waktu itu. Saya bisa fokus untuk anak yang memang itu tahun sangat krusial. Bisa potty training gitu. Dia bisa ke toilet, lalu cara dia pakai baju gitu. Sampai belajar baca pun akhirnya sama saya. Sama anak gitu. Belajar ibadah dan lain-lain. Akhirnya kan untungnya gitu. Itu lagi momen yang pas saya lagi bareng sama anak full time. Gitu. Jadi lalu orang awal juga nggak ada yang berani apa ya, ini kok mau-maunya gitu jadi bapak rumah tangga kan. Waktu itu sih mengatasinya adalah bukan mengatasinya ya, itu juga sampai titik ini saya nggak pernah bisa benci sama yang namanya media sosial. Nggak bisa, jadi saya nggak bisa dalam arti ya media sosial itu sesuatu yang tidak sehat gitu. Karena itulah saya tetap terhubung sama orang-orang. Bahkan dulu waktu saya masih jadi full time father tuh saya punya channel cooking sendiri di Cookpad. Wow. Jadi saya bikin sebenarnya menu-menu buat anak kan. Jadi karena terpaksa kan, saya harus nyiapin makan siang seenggaknya untuk anak. Kalau malam biasanya istri udah ikut masak. Cuma akhirnya saya jadi banyak eksperimen kan, ngambil menu di sana terus saya sesuaiin dengan bahan yang ada di Korea. Dan itu jadi hiburan buat teman-teman saya. Jadi saya ngobrolnya sama ibu-ibu waktu saat itu. Waktu kita di Instagram DM aja sama ibu-ibu gitu. Belajar bikin apa bareng-bareng gitu. Jadi saya nanya gitu. Jadi motong ayam, motong ikan dengan rapih, berapa potong. Lalu saya baru tahu kalau goreng kerupuk itu susah. Goreng kerupuk dengan sempurna. Kerupuk udang tuh untuk warnanya coklat sempurna itu nggak sembarangan untuk nggak gosong. Dan sekarang saya bisa, hikmahnya itu ya. Jadi full time father and husband ketika di Korea. Berarti ngelakuin hal-hal ya domestik, rumah tangga, sampai dengan masak gitu ya, sampai ngurus anak, semuanya dilakuin gitu. Tapi nggak ada yang ini ya, kayak komentar yang nggak enak gitu mungkin dari orang-orang kan masih berhubungan lewat ya sosmed atau WhatsApp kayak gitu. Menariknya malah ada beberapa ibu-ibu yang minta saya nulis akhirnya. Dan akhirnya waktu itu saya jadi penulis, saya jadi kolumnis tetap di Indonesia Mengglobal namanya, masih ada organisasinya. Saya jadi kolumnis untuk Asia Pasifik. Jadi setiap bulan saya harus setor tulisan soal kehidupan saya di Korea, entah sebagai apapun. Dan di sana saya cukup akhirnya sih satu entry tulisan ya saya nulis judulnya apa ya? Ode untuk suami yang berani temani istri studi di luar negeri. Ode itu kan syair pujian ya. Karena meskipun ini bukan sesuatu yang istimewa, tidak banyak sebenarnya suami-suami yang bersedia untuk melepaskan karirnya untuk itu temani istri. Itu luar biasa menurut saya. Itu nggak banyak. Gitu. Luar biasa banget. Untuk katakanlah untuk semua pembesar di negeri ini saat ini gitu ya. Kalau mau baca ceritanya kan ada dua saat ini ya, di kabinet saat ini kan ada Bu Sri Mulyani dan ada Bu Retno Marsudi. Dan keduanya kan Bu Sri Mulyani udah jelas kan, suaminya ikut kan waktu S2 S3 di Chicago itu kan. Bu Retno apalagi kan ada resiko besar untuk jadi suami seorang diplomat. Berarti kan dianya harus gitu kan, dan ternyata bisa gitu. Dan waktu itu banyak ibu-ibu juga yang pengen sekolah. Mas, saya harus ngomong apa sama suami saya gitu supaya suami saya mau nemenin saya. Kebanyakan ibu-ibu curhat gitu ya kalau misalnya tolong, kurang bahkan gitu. Minta tolong kalau suaminya tidak mengizinkan. Atau sebenarnya suaminya tuh bukan tidak mau memberi izin, tapi kalau gue nanti ikut lu nanti gue ngapain ya di sana? Karena nggak semuanya juga pengen sekolah kan. Gitu. Tapi pada akhirnya beberapa juga yang di kampus saya juga ada suami yang udah full time aja, dia working part time dan lain-lain.
Dan akhirnya dia berbahagia. Ya saya nggak tahu ya dalamannya dia, cuman hanya dia dan istrinya yang tahu ya. Cuman saat dia sudah mau aja itu sudah apresiasi luar biasa sih sebenarnya ya untuk saat itu. Karena ada juga sih beberapa yang sampai ngomong teman saya, kalau saya sih nggak mau ya gitu. ada sedikit banyak ego maskulinitas di situ kan sebenarnya. Nah itu dia. Melawan gitu. Ego maskulinitas itu sebenarnya gimana, Mas? Kalau saya sih besar dengan perempuan ya, karena saya anak laki-laki satu-satunya. Jadi di keluarga inti saya dulu saya cuma ayah saya dan ayah saya, kakak saya lah perempuan, ibu saya perempuan, dan ibu saya bekerja. Jadi saya sudah biasa untuk melihat perempuan yang tidak di rumah gitu. Ya mungkin karena akhirnya karena tanggung jawab ya dan keadaan keluarga kan. Tidak semua perempuan punya privilege untuk jadi ibu rumah tangga kan. Karena sebenarnya jadi ibu rumah tangga itu adalah privilege yang luar biasa kan, karena dia tidak punya kewajiban untuk bekerja gitu kan, karena berkarya mah bisa jadi apa aja sebenarnya tanpa harus punya kantor. Untuk itu sih saya nggak pernah masalahnya. Pertama ya pendidikan dari keluarga, lalu saat saya kuliah juga saya besar dengan dosen-dosen waktu di Politik UI dengan dosen-dosen yang tidak jinggois gitu, yang tidak menunjukkan bahwa laki-laki itu jadi pemimpin gitu. Nggak harus begitu. Dan pada akhirnya saya ingat banget Mas Nuriman Subono namanya, Mas Boni nulis buku soal bagaimana cara menjadi feminis laki-laki. Dan sederhananya jadi feminis laki-laki adalah itu tidak bisa selesai di level narasi. Jadi kamu harus melakukannya. Dan biasanya harus dengan jalan yang paling sunyi gitu. Karena saya nggak bisa ngaku. Jadi saya nggak bisa ngaku keluar saya feminis laki-laki gitu. Itu ngaku saya nggak bisa, kayak saya orang baik loh, nggak bisa. Itu harus dalam keseharian dan dalam keputusan-keputusan di momen-momen penting bahwa saya bisa mendahulukan kepentingan perempuan di satu waktu. Itu baru Anda bisa. Meskipun tetap harus orang lain yang mengklaim bahwa ya dia feminis laki-laki gitu. Oke. Dan itu hal yang berani sih, karena stereotipnya kan ya itulah berbeda ya dengan laki-laki harus beginilah, perempuan nggak usah studi tinggi-tinggi lah, kan ada yang bilang kayak gitu tuh ya. Ya sebenarnya kan ya kalau sekarang sudah mulai populer ya. Karena perempuan sekolah tinggi-tinggi itu kan sebenarnya bukan buat dia ya, tapi buat anak-anaknya. Betul. Ya bersyukurnya itu sekarang sudah jadi arus utama kan. Sudah mulai ngerti gitu. Sesulit-sulitnya untuk dipahami laki-laki adalah saat dia punya istri yang ibu rumah tangga, di rumah yang ngajarin kan anaknya kan. Dalam level paling praksis berarti kalau anaknya punya pekerjaan rumah, kalau istrinya nggak bisa ngerjain, siapa yang mengajarin berarti kan? Berarti istrinya kan harus pintar kan? Iya betul. Jadi nggak ada alasan gitu kalau perempuan nggak harus sekolah tinggi gitu. Yes, benar. Seorang ibu yang bisa seorang anak itu belajar banyak tuh dari ibunya. Pasti makanya dari ibunya harus sekolah, harus berpendidikan tinggi sih. Iya, gitulah. Oke, jadi waktu itu setelah udah tinggal di Korea, jadi full time husband and father. Dan akhirnya gimana waktu itu perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa untuk sekolah gitu kan, melanjutkan kemarin yang perjuangan mulai dari yang India sampai ya untuk bisa sekolah lagi. Alhamdulillahnya, puji Tuhannya, pertama tes IELTS di Korea saya bilang lebih gampang daripada di Indonesia. Oh beda? Saya nggak tahu kenapa. Sama. Formatnya sama. Saya pikir itu soal IELTS yang paling ringan yang pernah saya kerjain. Oh, jadi jenis karena sebelumnya kan saya udah pernah IELTS juga lah, 2-3 kali gitu ya, saat saya cari-cari sekolah itu kan. Pas di Korea itu, wah enteng ini. Lalu dapat listening yang listeningnya lebih mudah. Listeningnya lebih mudah. I see. Itu pertama. Kedua, dari semua 9 LOE itu saya selalu pakai motivation letter yang sama. Saya nggak pernah ganti-ganti. Ketiga, area of interest saya nggak berubah. Jadi secara profesional saya orang media, tapi secara akademik studi saya adalah soal migrasi, dan itu tetap dari awal sampai akhir. Dan waktu itu kan jaraknya kan cukup lama ya. Saya lulus S1 dulu 2013,
Saya baru daftar sekolah lagi berarti 2019. Berarti kan ada jarak 7 tahun dan itu ditanyain kan. Kenapa sekarang masih butuh sekolah waktu itu? Kata profesor saya yang di Korea, yang di GSIS. Saya melanjutkan apa yang tertunda, saya bilang gitu. Untungnya dulu waktu di akhir S1, sebelum saya jadi jurnalis full time, saya cukup lama juga di riset, 1 tahun lah gitu. Skripsi saya diterbitin jadi buku. Jadi udah ada modal. Setelah itu saya ada dua publikasi lainnya lah gitu. Yang satu malah bareng sama mertua dan sama istri saya, nulis papernya gitu. Jadi udah ada publikasi, jadi udah ada modal waktu itu. Jadi terlalu struggling sih enggak ya. Katakanlah ya semakin sering daftar beasiswa kan sudah semakin berpengalaman ya. Tinggal beda-bedanya aja dan saya konsisten soal itu kan. Jadi motivation letter sama, study plan-nya sama. Bahkan cita-cita, dia pasti kan nulis kan, setelah kamu lulus dari sekolah ini, apa yang akan kamu lakukan? Waktu itu sih saya bluffingnya, saya bilang, saya bakal kembali ke media. Cuman saya ingin bekerja di media yang berbahasa Inggris. Tujuannya apa? Pertama, menerjemahkan berita luar untuk orang Indonesia, dan yang kedua menerjemahkan berita Indonesia buat orang luar. Dan alhamdulillahnya kesampaian. Dan sudah jalan nasibnya. Yang kedua, cita-cita saya adalah balik ke alma mater dan ngajar. Waktu itu di UI ya. Cuman memang sampai hari ini kan belum ada kesempatannya. Akhirnya, tapi waktu saya pulang tiba-tiba dari kenalan istri juga. Waktu dia kuliah dulu di Korea dan sekarang dia ngajar di BINUS, dia nawarin saya, mau nggak katanya bantu ngajar di BINUS. Dan saya eligible karena saya udah S2 waktu itu kan. Dan saya punya identitas ganda yang kepake sebenarnya, dan sebenarnya cukup dicari sebenarnya di kampus saat ini kan. Itu kenapa sekarang di kurikulum merdekanya Nadiem Makarim kan ada program namanya praktisi mengajar gitu. Praktisi mengajar gitu kan. Kita wartawan atau siapapun kan boleh mengajar kan, asal dia mau luangkan waktu. Dan saya punya leverage itu gitu. Karena sebenarnya saya praktisi, saya profesional kan. Media saya ngajar gitu. Dan sekarang di BINUS ya akhirnya saya tetap ngajar migrasi, lalu saya ngajar media juga di hubungan internasional. Jadi ya sudah jalan semua Tuhannya yang di motivation aja. Letter untuk goalnya tuh udah kesampai semua ya berarti. Ya prinsipnya Tuhan tahu tapi menunggu aja, tinggal kapan gitu. Dan pada akhirnya sekolah yang paling pas kan saya bareng sama istri ya. Nggak ada yang hilang gitu jadi sekarang tuh gitu. Ini buah kesabaran juga ya dari tahun 2012 sampai 2019 akhirnya. Pada akhirnya. Cuman tetap sih waktu saya berangkat tuh kan usia saya 30 ya. Orang bilang kan quarter life crisis gitu. Ada yang quarter life crisisnya kan lebih cepat ya. Waktu lulus S1 dia udah krisis kan karena dia nggak tahu mau jadi apa. Waktu itu ya kayak Gita bilang gitu. Waktu itu apa yang paling berat adalah saya dulu ninggalin media, saya sudah jadi produser pemberitaan junior produser. Ditinggalin 4 tahun kan. Berarti balik laginya kan nanti saya nggak tahu ya bakal mulai dari mana kan. Waktu itu tapi akhirnya ada dosen saya datang ke sana, nanti ngajar aja di tempat saya, kata dia. Akhirnya itu aja yang jadi pegangan saya. Padahal belum pasti kan. Belum pasti. Dan tapi jadi dosen udah tercapai, terus juga bekerja di saluran media yang berbahasa Inggris juga tercapai gitu ya. Tapi saya penasaran juga waktu Mas Alvin di Korea juga sempat bekerja di media di Korea gitu. Gimana waktu itu pengalamannya? Dulu lucunya tuh sebenarnya ini dulu kesempatannya telat datang ya. Kalau kesempatan ini datang duluan mungkin saya nggak akan langsung sekolah. Karena saya jadi kerja kan waktu itu akhirnya ya. Tapi ternyata nggak bisa juga karena saya part time-nya pakai visa mahasiswa. Kalau waktu itu visa saya jadi Korea tuh waktu saya berangkat visa saya F3. F3 itu dependent. Berarti saya nempel sama istri saya gitu secara penghasilan. Setelah itu baru setelah saya keterima sekolah saya pindah visa D2 namanya. D2 itu visa student. Nah, visa student itu boleh untuk kerja paruh waktu kurang lebih 20 jam setiap minggu. Nah, waktu itu di Korea itu di KBS, Korea Broadcasting System, TVRI-nya Korea, Public Broadcaster. Dia tuh punya sub namanya KBS World. KBS World itu kalau di kita mungkin yang populer VOA. Kan ada VOA bahasa Indonesia. Nah, KBS itu punya 9 bahasa. Nah, salah satunya bahasa Indonesia. Dan salah satu yang paling tua sebenarnya. Dari 70-an dia udah ada. Dari sebelum zaman K-pop sebenarnya dia udah siaran. Dia itu selalu butuh
satu mahasiswa part time untuk bantu siaran ataupun ngedit dan lain-lain. Awalnya sih ada, jadi dulu penyiar part time itu naik jadi penyiar tetap waktu itu, karena waktu itu penyiar tetapnya kosong. Senior saya di kampus di SNU, tapi dia S1, lagi S1 di Korea. Dia lagi cari satu buat gantiin dia gitu. Dia tahu saya wartawan, akhirnya saya coba daftar gitu. Masukin CV. Masukin CV langsung dites. Tesnya saya ingat masih ngedit berita. Ngedit berita. Ya, udah. Ya saya merem ya, ibarat kata ya, karena dulu dibantainya kan sudah waktu saya di Net TV gitu ya. Dia kaget gitu, kok cepet banget gitu ya, dicek aja saya bilang gitu. Jadi tugasnya kan ngedit berita sama nerjemahin dari Inggris ke Indonesia dan mengecek terjemahan bahasa Indonesia yang dibuat sama mereka, karena ada timnya juga kan ya. Yang kedua adalah dites dubbing, dubbing berita. Ya itu juga sehari-hari juga. Itu sehari-hari, makanan sehari-hari dulu kita kan, karena ya itu skill set yang kita punya lah dulu gitu. Ya dia kaget gitu waktu gitu, kok bisa bacanya nggak ada yang salah, saya nggak tahu. Langsung fast track nggak? langsung ya akhirnya masuk gitu ya. Saat masuk ternyata akhirnya nggak jadi cadangan dan akhirnya saya punya program tetap di KBS itu. Program apa itu? Dulu namanya Annyeonghaseyo Nika inilah So. Programnya pagi, sebenarnya itu 5 hari. Saya megang lupa 2 apa 3 hari lah. Satu hari lainnya ada 2 yang lain gitu. Karena nggak mungkin kan saya siaran tiap hari. Dulu itu ada program itu, yang kedua jadi cadangan untuk ada namanya Warta Berita. Itu kayak recap berita di Korea sehari-hari. Kalau penyiar tetapnya lagi cuti atau sakit, saya masuk untuk bantu ngedit berita juga dan siaran itu. Lalu di tahun terakhir saya pegang 2 program, Sudut Sastra Korea dan Citra Musik Korea. Jadi mengenalkan musik tradisional Korea dan sastra Korea. Jadi saya jadi sandiwara radio. Itu skill set baru. Itu jadi saya kalau lagi siaran gini pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tapi kan banyak bahasa Koreanya ya. Nama-namanya dan nama tempat dan lain-lain. Jadi saya harus bisa 5 suara dulu. Oh, gimana tuh? Udah sekarang sih saya nggak bisa kalau udah ini. Jadi suara anak gitu. Gitu. Dan ya buat saya itu pengalaman menariknya, kayak dulu kan di TVRI ya, sandiwara radio gitu. Lalu dulu juga ada magazine minggu ini, saya cerita soal feature itu waktu di KBS. Gitu. Lalu setahun terakhir tiba-tiba dulu senior produser saya di Net Kontak, Vin tolong cariin wawancara dulu, saya ingat banget itu minta Ban Ki-moon, mantan sekjen PBB yang orang Korea kan. Waktu itu nggak dapet, tapi akhirnya diminta live report dari sana in English. Channelnya masih baru waktu itu, bahkan dulu waktu zaman belum ada namanya, sebelum akhirnya dia punya nama, akhirnya Southeast Asia Today. Today akhirnya berapa kali live saya liputan, dan waktu itu kan sudah zaman corona kan, jadi saya cukup rutin live untuk update corona di sana kan. Akhirnya saya jadi koresponden tetap Today di Korea. Dari sana ya ceritanya ya. Dari sana ceritanya. Tapi sebelumnya lagi sebenarnya saya tuh cukup menghindar dari kehidupan media, tapi ketahuan. Gimana tuh? Kenapa dulu menghindar? Di CNN kan, itu kelakuannya Mas Seto guest booker. Dulu dia senior saya dulu magang di Mata Najwa di Metro TV. Dia masuk dulu di situ, jadi saya kenal sama Mas Seto. Jadi waktu itu corona pecah di Korea, Mas Seto kontak saya, Vin masih di Korea, mau live report nggak? Dari saya ingat banget hostnya juga Mayfrey lagi. Jadi kita reunian. Itu kick off-nya saya akhirnya untuk, jadi sebelum saya di Today, saya live report untuk sekian cukup banyak TV di Indonesia. Dan yang menarik adalah wawancara saya sama Mayfrey sampai hari ini. Kalau dilihat kadang suka ada notifikasi masukan di YouTube ya, masih ada yang komen, yang nonton kurang lebih 400.000. Lalu komennya tuh adalah pertama ini soal COVID di sana ya. COVID baru pecah waktu itu. Persis saya baru nyampe lagi di Korea, pecah. Wah, Mas Alvin ini ngomongnya lancar, mungkin nanti habis lulus bisa jadi reporter ya gitu. Padahal udah jadi reporter dari kapan ya? Wah, Mas Alvin ini berbakat sekali untuk jadi reporter ya. Saya bingung ya mau harus bangga atau mau ngibul. Pengen saya jawab, ya saya kerjaannya dulu nyari uang kalau gitu. Itu kalau dicek lagi menarik sih, komennya banyak waktu itu gitu. Dan akhirnya ya bahkan sampai sekarang ya. Bahkan sampai sekarang ya. Karena waktu itu kan
kita nggak ada bayangan kan di Korea tuh kayak, karena waktu itu kan pecahnya salah satu yang pertama kan di Korea. Di Korea, iya. Di Cina, lalu dia lari ke Korea. Sebelumnya di Taiwan, di Hong Kong dan di Macau. Itu yang menarik. Setelah itu ya baru TV yang lain, iNews, terus Narasi, lalu paling sering tuh RRI malah. RRI Pro 3 itu cukup sering tuh. Menariknya di situ. Jadi udah tayang di banyak TV ya di Indonesia saat ini. itu. Saat itu ya. Jadi jurnalis warga. Tapi waktu itu di KBS tuh sempat ini gak sih kayak ketemu sama aktor Korea, aktor drakor atau apa boybandnya gitu. Ada pengalaman unik ya? Kalau boyband dulu cukup sering satu toilet. Oh, satu toilet. Cuman saya tidak familiar. Kedua saya nggak pernah colongan. Dia kalau di Korea kan ada bias ya, ada bias kan, sukanya siapa kan. Kebetulan saya sama istri saya sama. Kita sama-sama suka Red Velvet. Red Velvet. So, kita sama-sama Red Velvet. Dulu kebetulan waktu saya kursus di MBC itu, saya nonton mereka secara langsung dulu di acara musiknya MBC gitu. Itu masih zamannya Russian Roulette lah. Di sana saya mulai suka sama Red Velvet. Dan terakhir sebelum ke Korea, saya juga ikut wawancara Red Velvet waktu mereka ke Indonesia. Di kantor SM yang di sini. Jadi akhirnya ketemu mereka lagi. Cuman gak sempat foto. Itu penyesalan sampai hari ini. Iya, itu iri banget sama Mas Alvin ya. Tapi pas di sana yang saya ingat ketemu adalah ketemu Yoo Jae-suk. Yoo Jae-suk. Running Man. The Korea host sampai sekarang. Tinggi banget ternyata. Terus yang kedua ketemu sama Yoo Hyun Yo, dia tuh yang punya acara Sketchbook. Sekarang sih udah tutup ya programnya gitu. Cuman dua itu sih yang buat saya berkesan gitu. Karena sempat dulu saya wawancara gitu ya? Kalau wawancara enggak, wawancara karena kebetulan kan bahasa Korea saya juga terbatas ya gitu. Kalau yang saya wawancara langsung dulu Pak Dubes yang saya ingat, dan itu masih lumayan sampai hari ini tentang gimana kita ngatasin corona bareng-bareng waktu itu sama Pak Dubes Umar Hadi, sekarang Direktur Jenderal Amerika Eropa di Pejambon. I see, Tapi waktu di Korea kan Mas Alvin udah punya pengalaman di Indonesia untuk media di Indonesia gitu ya. Ada perbedaan nggak sih sebenarnya waktu media di Korea sama media di Indonesia gitu? Atensi ke detailnya lebih di sana. Lebih detail. Lebih detail per nama. Kedua, kalau Indonesia bahasa judulnya aja biasanya. Biasanya ya. Lalu atensi ke waktu. Atensi ke waktu. Kalau sering dengar kata pali-pali, cepat-cepat, itu prioritas kalau di sana. Jadi kerja benar tuh nggak cukup kalau di Korea. Benar dan cepat. Kulturnya itu ya yang menyenangkan. Buat saya sih senang ya gitu. Untuk orang saya Capricorn, jadi cukup menyebalkan buat sebagian orang karena terlalu mencelot pada perfeksionisme gitu dan cepat gitu ya, saya nggak suka. Jadi pas di Korea buat saya ini tempat saya. Dan cukup workaholic dalam itunya. Tapi satu kultur kerja dan kultur sekolah di Korea yang menarik adalah mereka sangat suka dengan keheningan. Nah, jadi newsroomnya harus sepi. Serius? Pertama newsroomnya sepi. Di kampus pun perpus, tempat belajar, reading room sepi. Tapi saya ingat banget dulu pakai individualis gitu. Bisa jadi, cuman itu kan terlalu judgmental ya. Karena udah jadi kultur. Kalau udah kultur kan udah bukan individu ya. Kalau individu kan ya. Jadi dulu mouse kalau di sini kan bunyi ya. Iya. Di sana kalau bunyi kita bakal ditegur. Wow. Bahkan dulu mouse saya pernah, aja dulu ya? saya sampai pernah ditawarin, kamu pakai mouse saya katanya. Karena dia selalu punya dua ternyata. Jadi itu beberapa kultur yang berbeda ya. Kalau kita kan di sini newsroomnya berisik ya. Rame banget ya. Orang ngobrol ya. Wah, dan kalau teriak sana, teriak sini. Sana nggak bisa. Saya dulu nyeruput kopi aja pelan-pelan. Gitu. Keheningan, berarti mereka sangat menghargai fokus. Iya, fokusan ini ya. Dan nggak pakai musik ya. Saya nggak tahu tapi nggak dilarang sih. Kalau teman saya ini kerja di perusahaan Jepang kan ada bilang dia dilarang untuk dengar musik. Karena bisa distraksi dan susah komunikasi kan sebenarnya. Iya juga sebenarnya. Gitu. Waktu di Korea yang saya pelajarin, bisa saya kerja hening. Tapi lebih nyaman di mana nih? Newsroom Indonesia, newsroom Korea?
Di antara itu, jangan terlalu berisik, jangan terlalu hening gitu ya. Sebenarnya sih itu buat saya sih. Yang tenang, bisa fokus kerja lah gitu ya. Oke. Oke, wah Mas Alvin, thank you banget untuk pengalamannya nih ya, dari perjuangannya dari beasiswa, terus juga perspektifnya gitu ya soal husband yang benar menemani seorang istri begitu ya, dan juga media di Korea dan juga Indonesia gitu. Mungkin ada sedikit tips mungkin buat para bapak-bapak tips bapak-bapak nih buat yang ingin mungkin support dari pasangannya, atau mau menjelajahi ini ya, keluar dari zona nyaman mungkin ya, seperti itu. Aduh, sebenarnya ya disclaimer kan saya selalu bilang dari awal ya, dulu waktu di Korea juga saya cukup banyak menolak wawancara ini ya, karena kadang cerita hidup saya bukan buat, dan mungkin nggak bisa direplikasi sama siapapun ya, karena tiap orang punya kondisinya masing-masing gitu. Cuman yang pertama saya bilang, zona nyaman tuh nggak pernah ditinggalin. Jadi dia nggak akan pernah ketinggalan gitu. Saat zona nyaman yang dulu kita tinggalin, kita tinggal bikin zona nyaman yang baru. Waktu di sana juga akhirnya saya membuat zona nyaman yang baru kan. Saya ketemu juga bapak-bapak, bahkan beberapa yang nggak bawa keluarga kan. Itu ceritanya beda lagi kan. Mereka hidup sendiri di sana. Kita dulu punya namanya Meong Seoul dulu namanya. Meong Seoul. Isinya bapak-bapak seumuran 30-an. Grup dan kita ketemuan, makan bareng dan lain-lain, bikin kaos, lucu-lucuan lah. Jadi kita cukup mediocre lah. Jadi nggak terlalu berambisi ya untuk jadi pengurus perhimpunan dan lain-lainnya. Kita cuma pengen surviving mentally bareng-bareng gitu. Itu yang pertama, dibuat zona nyaman barunya pas ada di sana. Yang kedua, ini sih teman baik saya dulu yang pernah ini, waktu saya pertama berangkat ke Korea, teman saya pernah bilang gini, dan akhirnya saya elaborasi lagi sih kata-katanya, katanya menemani istri studi ke luar negeri adalah salah satu emansipasi paling sufi yang bisa dilakukan seorang suami. Wow. Paling sufi, karena lu harus melakukannya dalam diam kan. Yes. Lu nggak bisa gembar-gembor kan. Gue nemenin istri keluar negeri ini nggak perlu gitu. Yes. Karena waktu kan. Saya cuma 3,5 tahun ya nemenin istri kemarin. Terus mungkin ada teman-teman yang lebih banyak gitu kan. Suaminya Bu Retno Marsudi, suaminya Bu Sri Mulyani, atau suaminya diplomat-diplomat kita yang bukan diplomat juga kan, itu kan luar biasa sebenarnya. Entah apa yang ada di kepalanya kan gitu. Cuman kayaknya mereka membuat zona nyamannya masing-masing. Jadi cuman ya semoga semua dengan kondisinya masing-masing bisa membuat itu sedikit penguatan. Oke, keren banget sih. Jadi zona nyaman itu sebenarnya nggak pernah ditinggalin, cuman kita ada zona nyaman baru, tinggal di-create aja gitu. Tinggal dibuat aja. Tinggal kita berani melangkah ke sana, dan kita ya udah mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu lah gitu. Apapun itu kayak resikonya pasti ada. Bahkan walaupun kita tetap di zona nyamannya sekarang, resiko pasti ada dong. Pasti ada. Oke, thank you so much for coming ya Mas Alvin. Sama-sama. Sukses selalu.